وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسلم لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات segera jamaah sholat zuhur masjid Jami Al-Barkah Sedia Tawar rahimahullah. Alhamdulillah siang ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat panjang umur, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita, iman dan Islam masih terus melayani dalam hati satu dari kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terima senantiasa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahmatullah, siang ini kita akan berbicara tentang zikir, baik zikir setelah sholat secara khusus ya sebagai bagian dari rangkaian syariat bagi kita, ataupun zikir secara umum yang belum saya baik. Pertama, perintah berzikir secara umum itu Allah nyatakan perintahnya di dalam surat Al-Ahzab surat 33 di ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik pada waktu pagi maupun sore. Ini perintah untuk kita berzikir dan mengingat Allah sesering mungkin dan sebanyak mungkin, terutama dengan menyebut asma Allah. Nah, Allah itu punya asmaul husna. Ada berapa jumlahnya? 99. Apa? Insyaallah. Nah, insyaallah orang iman. Insyaallah orang Indonesia, insyaallah. Nah, jadi asmaul husna, Allah itu berperintahkan kita untuk berdoa, ya. Fad'uhu biha, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat apa itu? Surat Al-A'raf surat 7 ayat 180, ya. Jadi Allah perintahkan walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah, meminta kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Maka kata ulama tafsir, orang yang doa dengan menyertakan asmaul husna itu peluang terkabulnya lebih besar. Ya, biasanya ulama sudah memformulasikan dan sudah merumuskan tuh. Misalnya kalau minta rezeki, minta yang di bawah ya Razzaq. Ya. Ntar misalnya pengen punya harapan permintaan, yang di bawah ya Wahhab. Minta ampunan, yang di bawah ya Ghaffar.
ya Sattar, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau di hadis Bukhari, Bapak Ibu, di hadis nomor 6410 itu orang yang hafal Asmaul Husna akan dakhalal jannah, akan masuk surga. Jadi lillahi tis'atun wa tis'una isma. Allah punya 99 nama. Ya, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Berarti 99. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidaklah menghafalnya seseorang melainkan dia akan masuk surga. Di hadis Bukhari 6410. Saya kira sekarang gampang ya hafal Asmaul Husna. Bapak setel aja mau tidur tuh, ya, dari YouTube, di HP, YouTube, di TV. Saya kira banyak versi sekarang. Yang paling legend ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu yang paling legend lah. Kalau anak-anak SD Islam sekarang udah banyak versinya tuh. Klik aja di YouTube Asmaul Husna gitu ya, versi anak-anak atau versi lagu. Tapi ada banyak macam gaya gitu. Ya, itu kalau dihafalkan insyaallah akan baik buat kita. Nah, jadi perintahnya jelas nih dari surat tadi, surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 41, kita disuruh mengingat Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling basic, yang paling fundamental ya sholat. Sholat itu kan zikir isinya semua. Bahkan surat Al-Toha surat 20 ayat 14 itu dengan tegas Allah bilang wa aqimish sholata li dzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat. Cuman jangan kayak orang liberal, dia main-main makan ayat dengan seenak dan semaunya. Kalau sholat untuk mengingat Allah, berarti kalau orang yang sudah terus mengingat Allah nggak perlu. Itu namanya otak-atik ayat ya, cocokologi sesuai nafsunya. Nah, karena orang yang hidup tapi tidak banyak zikir, Pak. Ini kata Nabi di hadis Bukhari juga 6407, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau ada orang nggak zikir kepada Allah pada masih hidup, ya sama dengan maka kalau istilah ayat hidup itu nyata adanya, yaitu orang-orang yang hidup tetapi tidak pernah berzikir mengingat Allah. Jangankan yang zikir secara sunnah, yang wajib seperti sholat saja dia tidak lakukan. Nah, maka ini menjadi perhatian kita semua, kita harus banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tadi kata Al-Quran ya, tadi ayatnya wadzurullaha dzikra katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Nah, kalau saya berikan pertanyaan, bagusan mana? Zikir banyak gak khusyuk atau sedikit tapi khusyuk? Iya, itu ideal. Itu nggak ada dalam pertanyaan. Ada multiple choice lagi, cuma 2. Kalau yang ideal iya banyak khusyuk, itu ideal. Nah, tapi kalau kita perlu membandingkan antara dua itu kira-kira sedikit tapi khusyuk, pasti tuh udah bisa jamin khusyuk tuh? Enggak juga. Nah, akhirnya setiap orang akan punya gini. Kayak misalkan ada perkataan misalkan gini, lu percuma mulut lu kuat kamit zikir, tapi hati lu nggak fokus kemana-mana segala macam. Zikir itu kan yang percuma, Pak. Walaupun let's say even dia cuma di mulut doang ya, setidaknya kan dengan mulut dia terus berzikir, berarti mulutnya terjaga dari perbuatan dosa. Benar kan? Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa, iya. Setidaknya dengan dia berzikir secara lisan, berarti lisan dia terjaga.
tidak riba, tidak namimah, tidak berkata kotor, tidak berkata jelek, kasar dan seterusnya. Dan secara step by stepnya kata ulama ahli tazkiyatun nafs, ahli tasawuf, itu orang sulit untuk bisa khusyuk secara hati, pikir ya. Kalau belum terbiasa secara lisan, itu sulit. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, pikirlah terus banyak-banyaknya, gitu ya. Cuma perlu tahu waktu lah saya kira. Ya jangan pas lagi ada kerjaan, lagi meeting, gitu ya, harusnya fokus mendengarkan meeting, pekerjaan dia malah zikir. Nah itu namanya tidak tahu tempat. Termasuk saat lagi khutbah Jumat. Saya masih suka mendapati beberapa jamaah ketika saya lagi khutbah di beberapa tempat lah. Insya Allah dari sekitar nggak ada, ya. Nggak ada yang begitu maksudnya. Kenapa? Tidur atau bahkan emang nggak mau zikir sama sekali. Lalu beberapa tempat saya lagi khutbah dia zikir, Pak. Itu keliru. Kewajiban Anda atau keharusan Anda saat Anda mendengarkan khutbah ya fokus mendengarkan khutbah. Termasuk sedang kajian, Pak. Saya sudah pernah dapati ya, ada orang saya lagi sedang khutbah jamaah di zikir. Sudah gitu zikirnya pakai itu Pak, tasbih yang jadul. Tahu nggak tasbih yang jadul? Yang dipakai suka dipakai pramugari buat menghitung jumlah penumpang. Tahu nggak kalau itu tasbih yang jadul itu kan bunyi Pak. Ini yang begini gitu. Tahu ya? Yang warna biru itu. Kalau yang digital kayak sekarang yang kekinian sih nggak ada bunyinya. Tapi kalau yang jadul itu kan ada bunyinya Pak. Cetek. Saya lagi menyampaikan materi yang saya sampaikan juga kan Quran, hadis. Ini juga kan majelis ilmu. Ya majelis ilmu juga sama baiknya dengan majelis zikir. Bahkan sebagian ulama mengedepankan dan mengunggulkan majelis ilmu. Ini saya lagi kajian, saya lagi ceramah. Siapa? Ternyata saya dapat dari jawaban itu nggak perlu, salah tempat. Ya, salah tempat. Terus juga saya punya pengalaman ketika untuk Ramadan, ya di malam tuh menjelang tarawih atau setelah tarawih yang tidak tuh. Kan misalnya kita begini Pak, jamaah yang persis di bawah mimbar, di bawah podium, ngaji Pak, baca Quran, mending model saya, model dulu. Jadi saya lagi menyampaikan Quran ya. Ganggu sekali dan itu salah tempat. Nabi melarang kok kalau ada membaca Quran sampai mengganggu orang lain itu Nabi melarang. Di hadis Abu Dawud Tirmidzi. Nah, maka perlu timing lah tahu. Maka zikir ini ibadah yang sangat fleksibel tapi tetap tahu waktu. Ya, zikir boleh ya sambil duduk, berdiri, tidur, sambil tidur boleh. Bisa apa? Sambil tidur bisa? Iya. Tiduran. Kalau sambil tidur nggak bisa. Kalau tidur zikir. Iya. Silat indah ya Bapak. Kalau sambil tidur nggak bisa Bapak. Orang lagi tidur kok soleh banget tidurnya zikir gitu. Nah ini ayatnya surat Al-Imran surat 3 ayat 191 alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi zikir ini fleksibel sekali Pak. Punya wudu boleh, tidak punya wudu. Bahkan perempuan ibu yang sedang haid itu satu-satunya ibadah yang bisa Anda andalkan supaya tidak kosong rohani Anda ya dengan banyak zikir. Apa zikir paling bagus? Kalau di Tirmidzi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ini hadis terbaik, zikir terbaik dari Nabi di hadis Tirmidzi nomor 3383. Itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebenarnya setiap kalimat zikir atau kalimat itu baik semua. Tinggal kita ambil bagian aja. Kayak misalkan kalimat tasbih harusnya gimana? Kalimat tadi, khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan lisan.
Tsaqilatan fil mizan, berat di mizan. Wa habibatan ya ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah Sang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah bihamdihi atau hawqala. Apa hawqala? Hawqala apa hawqala? La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu kalimat hawqala apa la haula wala quwwata illa billah, itu kalimatun min kanzil jannah. Sebuah kalimat yang bersumber dari dalam surga. Jadi orang yang suka membaca hawqala insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi apapun istighfar juga baik. Ya kan, melazimkan istighfar kata Nabi dalam sebuah hadis, yang melazimkan istighfar akan dapat 3 keuntungan. Apanya? Allah akan berikan kelapangan. Ja'allahu min kulli dhikrin min kulli hammin faraja. Allah berikan kelapangan dari setiap kesulitan. Min kulli dhikrin makhraj. Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Dan yang ketiga, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang. Dalilnya mana? Surat Nur. Jadi buka surat 71 istighfar nih. Yang kita ambil contoh banyak. Surat Nur, surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Faqul astaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh kepada umatnya, istighfarlah kalian, mohon ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Satu, kalau kalian beristighfar, Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Utamanya. Yang kedua, wayumdidukum. Nah, makanya kan sholat istisqa, mereka sudah singgung pertemuan sebelumnya. Sholat istisqa itu kan ada khutbahnya, sama kayak Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya kan diawali dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Tapi kalau istisqa diganti, bukan takbir, makanya apa? Istighfar. Nah, karena ini salah satu keutamaan istighfar adalah bisa menurunkan hujan, menyebabkan turun hujan yang lebat. Surat Nur surat 71 ayat 10 sampai 12. Atau juga tadi wa yumdidukum bi amwal, dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian akan diberikan anak. Artinya dalam kehidupan kadang orang yang belum punya keturunan gagal kaki, bukan karena medisnya, tapi karena dosanya yang terlalu banyak. Allah menitipkan dia keturunan dan seterusnya. Istighfar atau sholawat lebih hebat lagi. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab namanya Jala'ul Afham fi fadli salati ala khairil anam. Itu menyebutkan ada 40 faedah dari memperbanyak sholawat dan apapun zikir. Nah, yang mau saya fokuskan di sini adalah zikir setelah sholat. Dalilnya mana? Zikir setelah sholat. Surat Al-Insyirah. Tapi Bapak, Al-Insyirah, Al-Nasrah. Nah, itu di ayat berapa? Terakhir. Ayat berapa itu? 5 atau 6. Nah, sebelum terakhir. Sebelum terakhir, Fa'idha faragta ayat 7 tadi surat Al-Insyirah surat 94 ayat 7. Fa'idha faragta fansab. Nah, ini dalam tafsirnya Bapak Ibu secara umum apa sih artinya fa'idha faragta? Apabila kau telah selesai dari satu urusan, fansab, maka tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Secara umum tafsir ini merujuk kepada kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan akhirat. Itu tafsir umumnya. Tapi Ibnu Abbas punya tafsiran yang spesifik. Maksudnya apa? Jika kamu telah selesai sholat, fansab, maka zikir dan doa. Ya, ini ayatnya. Jadi fa'idha faragta, apabila kamu telah selesai, fansab, maka apa? Berusaha atau dalam arti di sini adalah zikirlah dan
berdoalah. Maka itu insya Allah akan membawa kebaikan buat kalian. Nah, zikir setelah doa ini kan sebenarnya gampang. Ini saya mau pakai ilustrasi dan analogi. Kalau ada orang setelah sholat 5 waktu saja gak bisa sabar menahan diri untuk sejenak dia berzikir dan berdoa, apalagi di waktu selain itu. Apa yang saya maksud? Karena gini, orang setelah sholat kan suasana dan nuansanya sangat mendukung untuk dia stay sejenak pikiran soal apa doa. Karena duduk posisinya masih seperti itu, masih dalam keadaan masih setelah sholat. Nah, kalau setelah sholat saja dia tidak bisa menahan diri sabar untuk zikir sejenak, apalagi selain waktu setelah sholat. Kayak gini deh, fardu Ramadan dengan sunat Syawal berat mana dikerjain Pak? Bu, Syawal berapa hari? 6. Ramadan sebulan, 29 atau 30. Tapi mana lebih berat kita kerjain? Kenapa? Nah, karena kalau Ramadan nuansa dan suasananya ibadah bareng-bareng sama-sama secara umum. Kalau Syawalan kita sendiri-sendiri apa? Iya, bukan terlalu banyak. Kita lagi puasa, anak kita nyembelih nastar. Kita lagi puasa, istri nggak puasa, istri mie ayam. Ukurannya berapa? Makanya kalau orang Jawa ada istilah lebaran kupat kan ya. Nah, dia biasanya di beberapa daerah kayak Solo, Pekalongan ada beberapa desa itu yang mereka sepakat puasa lagi di tanggal 2 Syawalnya bareng-bareng. Jadi tanggal pertama kan hari pertama Syawal nggak boleh puasa, haram kan? Lebaran itu Idul Fitri. Kemudian tanggal 2 aja sampai tanggal 7 Syawal dia puasa lagi bareng-bareng satu kampung. Ntar tanggal 8-nya baru Lebaran, yang ramai-ramai itu pesta-pesta makan segala macam gitu. Itu lebih enak karena bareng-bareng gitu. Itu membuktikan kalau kita nuansa dan suasananya mendukung dan kondusif untuk ibadah, akan lebih mudah kita lakukan lah. Anda setelah sholat, nuansanya dan suasananya itu mendukung untuk Anda sejenak diam, duduk, pikiran. Itu nggak bisa. Bukannya Allahumma antas salam, malah Allahumma lantas jalan. Tapi seandainya pun Anda misalnya buru-buru ada kegiatan berikutnya, sambil jalan sambil zikir Pak, boleh nggak? Ibu tetap subhanallah 3-3 nih. Nanti kita bahas apa saja harus dibaca setelah sholat. Tapi ini pahami dulu. Kalau setelah sholat saja tidak mampu untuk menahan diri sabar berzikir, apalagi di luar sholat kan itu logika sederhana. Baik. Maka sekarang kita masuk nih. Nah, sekarang saya mau bahas dulu. Ini ada satu fakta tentang hukum berzikir berjamaah dan secara keras suaranya. Itu ternyata Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, 3 ulama ini adalah ulama yang sering dikutip oleh teman-teman Saudi yang kebanyakan melakukan zikir secara sir, diam-diam atau secara pelan-pelan. Justru di sini disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Baz dan Ibnu Utsaimin itu menganjurkan dan mengatakan zikir setelah sholat dalam keadaan suara yang keras berjamaah bersama-sama itu sunnah. Karena hadisnya sahih Bukhari Muslim, Bukharinya nomor 841, Muslimnya 583. Kata Ibnu Abbas, "Anna raf'a as-sawti bidzikri hina yansharifun nasu min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah." Bahwa di zaman Nabi sudah biasa orang melakukan zikir dengan suara keras setelah sholat. Bahkan Ibnu Utsaimin bilang nih, di dalam itu saya kutip dia dari kitabnya langsung Majmu' Fatawa wa Rasail Utsaimin, bahwa yang mengatakan annaman qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a. Orang yang berstatement bahwa berzikir dengan suara keras setelah sholat itu bid'ah, dia maka telah keliru. Kenapa? Kaifa yakunu syai' al-ma'hud fi ahli Nabi fa huwa bid'ah.
Masa ada suatu amalan yang pernah dilakukan di zaman Nabi kemudian dihukum bid'ah? Itu keliru. Ya. Jadi bahkan Ibnu Utsaimin pun, Ibnu Baz pun, ulama Saudi itu menyatakan zikir setelah sholat dengan suara keras itu sunnah. Jadi maksud saya gini, memang ada pendapat kedua, ya, memang boleh, tetapi tetap bagusnya itu diam sendiri-sendiri. Maka maksud saya gini, menampilkan dua pendapat ini, ya kalau kita berada di satu tempat, ya kita ikuti tempat itu. Masjidnya misalnya berzikir suaranya keras, ya silakan ikuti karena memang itu sunnah. Ya, kalau yang berzikirnya sendiri-sendiri ya monggo. Kan konteksnya gini Pak, ulama kita di Indonesia lebih banyak yang condong untuk berzikir berjamaah karena kebanyakan orang awam nggak tahu apa yang harus dia baca. Makanya dipandu bareng-bareng. Nah, supaya apa yang disunahkan oleh Nabi semuanya ikut terbaca oleh dia. Tapi kalau jamaah baca sendiri sih, masya Allah, ini semuanya udah hafal semua apa yang harus dibaca, udah tahu, ya kan? Ahli-ahli zikir semua, ya kan? Ya saya lihat juga mulutnya sering komat kamit kan. Cuma komat kamit ngapain kalau alam gitu kan. Nah itu jadi seperti itulah. Jadi saya kira agak kurang bijak kalau kemudian kita semangatnya itu selalu ingin saling menyalahkan orang lain. Bahkan itu tadi Utsaimin dan Ibnu Baz pun, bahkan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islamnya mereka itu mengatakan zikir bersuara keras setelah sholat itu termasuk dari sunnah. Nah sekarang apa yang harus dibaca Pak? Kita lihat urutannya ya. Nih ya. Pertama istighfar 3 kali Pak. Ini kebiasaan Nabi. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim nomor 591. Karena Rasulullah SAW tidak sholat pakai salat istighfar salat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Terus ada apa lagi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa. Sekarang yang zikirnya dulu lah. Ya, yang zikirnya dulu itu secara urutannya itu pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala. Nah, kalau untuk sholat subuh dan maghrib bacanya 10 kali ya, Ibu ya. Ini hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 3553, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra 9852 dan riwayat Imam Ahmad nomor 23518. Hadisnya sahih. Man qala fi sholati subhi, sholat subuh. Dan kalau bisa posisinya jangan berubah dulu dari duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya. Nah, jangan berubah dulu. Baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya saat dalam hadisnya? Itu seperti dia membebaskan 4 orang budak. Pahalanya. Dan ditulis dicatat di hari itu 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, diangkat 10 derajat, dan di hari itu dia terjaga dari gangguan setan. Seharian penuh sampai sore. Nanti maghrib begitu juga. Wa idza qala ba'da maghrib fa mithlu dzalik. Jadi maghrib dan subuh yang 10 kali. Kalau yang asar, zuhur dan isya 3 kali cukup. Atau kalau kalian baca juga apa-apa. Jadi ini pertama kali dia bisa astagfirullahaladzim 3 kali langsung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib 10, subuh 10. Nah sudah, setelah itu apa? Tadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu di hadis sahih Muslim nomor 591. Sudah setelah itu baru baca apa? Tasbih. Ya, berapa kali? Nah, riwayatnya ada 3. 10 kali masing-masing. Tasbih, tahmid, dan takbir. Ada yang riwayatnya kedua 25. Tapi riwayat yang masyhur dan yang populer diamalkan yang 33. Ya, 33 karena hadisnya lebih ini nih, lebih janjinya Nabi lebih dahsyat. Barang siapa yang membaca 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, apa kata Nabi? Maka dosanya akan diampuni wa in kana mithla zabadil bahri,
meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis Muslim nomor 597. Nah, itu yang harus dibaca. Nah, sebenarnya di pertengahan itu kalau mau ditambahkan pakai ayat kursi, Bapak Ibu. Itu riwayat Imam Nasai dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, kata Nabi, "Man qara'a ayatul kursi duburakul li sholatin maktubah." Siapa yang senantiasa lazim baca ayat kursi setiap habis sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya dia akan masuk surga dengan mudah. Jadi itu ayat kursi setelah sholat fardu, dan juga dikuatkan di dalam kitab Al-Mundhiri dan kitab Imam Al-Mundhiri, yaitu Sahihut Targhib wa Tarhib di hadis nomor 453 juz kedua. Jadi itu hadisnya sahih, ayat kursi, baca ayat kursi. Nah, itu di mana tempatnya? Kalau saya bacanya setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hina rabbana bis-salam wa dakhalna al-jannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baru baca Allahu la ilaha. Terus saya kursi baru Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'adda lima qadaita wa la yaqulu jaddu bika jaddu ila ya rabbi. Baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang biasa kita lakukan. Saya kira secara umum sudah paham ya. Urutannya tadi istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maghrib 10, subuh 10, kalau yang lainnya boleh mungkin 3 gitu ya. Baru Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, terus ayat kursi. Baru setelah ayat kursi tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33. Wah, itu dahsyat sekali. Ya, dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan, apalagi kalau disambung dengan doa. Doa yang di antara timing atau waktu yang sangat mustajab adalah fi duburi sholat. Di setiap selesai sholat 5 waktu. Jangan malas untuk berdoa ya. Minimal banget rabbil firli wa liwalidayya sama rabbana atina fid dunya hasanah. Itu minimal banget. Jangan bapak lagi buru-buru nih. Udah tasbih 33 dan 33, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, rabbil firli wa liwalidayya warhamhum shaghira, rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Nah, doa juga ada adabnya. Dahului dengan hamdalah sholawat, diakhiri juga dengan hamdalah dan sholawat. Karena kata Nabi, doa yang tidak diiringi dengan sholawat, doa hamdalah dan sholawat, maka doanya itu akan mu'allaqun bainas sama, akan terkatung-katung gitu. Nah, mentayang dari langit nggak nyampe. Jadi ada itu bagian dari adab doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau zikir setelah sholat sudah terbiasa, saya kira di luar sholat akan lebih mudah untuk kita membiasakan bisa kita berzikir. Tadi ya, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billah. Berapa jumlahnya? Terserah. Enggak ada batasan, ada zikir fleksibel. Mau 100 kayak setiap hari masing-masing. Ya, atau lebih atau bagaimana? Kapan waktunya? Ya terserah monggo Bapak Ibu, kapan waktunya mungkin lebih senggang atau daripada capek mungkin macet. Jika scrolling HP mendingan zikir, misalnya baca Quran dan sebagainya. Baik, saya kira itu ya. Jadi tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya untuk terus memperbanyak zikir, dan majelis zikir itu luar biasa dahsyat. Janji Allah akan diampuni dosa orang-orang yang berzikir. Mana dalilnya? Terakhir surat Al-Ahzab juga, surat 20 ayat 33 ayat berapa ya? Tadi kan 41. Di ayat 20 berapa yang panjang? Ya Allah sebutkan, nah ini Allah sebutkan ayat 35 ya, surat Al-Ahzab 33 ayat 35. Di ujung ayat ini Allah bilang a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, mereka siapa nih? Yang sudah disiapkan ampunan serta pahala yang besar. Allah sebutkan banyak. Nah, sebelum terakhir Allah sebutkan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Putus ya.
Ya, yaitu orang laki-laki yang menyebut nama Allah banyak, ataupun orang perempuan juga yang berzikir banyak menyebut nama Allah. Gitu ya. Itu saya lupa, saya nanti ininya wifi-nya. Ini, tapi nanti lihat saja surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, maka salah satu golongan yang akan ampuni sama Allah dan diberikan pahala yang besar adalah az-zakirin waz-zakirat, yaitu laki-laki yang banyak berzikir dan juga perempuan yang banyak berzikir. Baik. Nah, terus sering jadi pertanyaan, mana yang lebih bagus? Zikir pakai jari, pakai bantuan tasbih? Semuanya bagus. Yang enggak bagus, yang enggak pernah zikir. Gini, alat itu kan sifatnya hanya bantuan. Biasanya alat itu untuk supaya orang tahu reminder berapa jumlah yang sudah pernah dia baca. Tapi kalau Bapak bisa pakai ini kan ruas jari 3 per jari kali 5 berarti 15. Nah, 15 ini berarti kali berapa kalau buat 100 kali. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti silakan monggo. Nah, tapi kalau setelah sholat itu afdalnya pakai jari. Ya, setelah sholat nih, karena memang itu ada hadisnya pakai ruas jari tangan. Tapi kalau di luar itu ya bebas-bebas aja monggo pakai tasbih, bantuan alat counter itu, alat penghitung atau pakai jari ya silakan. Ya. Tapi kalau setelah sholat fardu ya afdalnya ya itu ya afdalnya pakai ruas jari. Baik, mungkin barangkali itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, mungkin karena saking lancarnya ada orang yang wajahnya tuh terlalu ini kurang ideal, kurang bagus. Tapi kalau dia di hatinya tetap bisa dia maintain kalimat itu ya secara, kan hati kita bisa ngomong ya, kita bisa ngomong dalam hati kan. Kalau di dalam hati itu dia tetap bisa melafalkan dengan baik dan bagus sih sah-sah saja. Atau lebih baik ya nggak usah pakai lisan, zikir aja di dalam hati. Kalau punya kan bisa ngomong dalam hati itu lebih bagus. Kalau karena kita orang Indonesia kadang-kadang tuh lafal dalam bahasa Indonesia justru lebih kita lebih masuk kayak gitu. Contohnya? Ya misalnya ya Allah mohon ampun. Gitu. Terjemahannya. Nggak masalah. Tapi tetap tidak sebagus dan tidak seafdal kalimat aslinya. Itu makanya tetap penting untuk kita belajar. Ya, baik. Saya kira itu ya, sekali lagi ayo ini menjelang bulan Syaban, bentar lagi Ramadan, ya perbanyak zikir, kita latihan dengan lisan dan hati kita sehingga mudah-mudahan Ramadan nanti kita bisa memperbanyak zikir kita. Tapi tetap tahu waktu dan tahu timing ya. Jangan pas lagi rapat, lagi kajian, lagi khutbah, zikir perlu ya. Itu nanti ada waktu sendiri. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'u insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa khairin wa afiyatin wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.